Hai, Assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar nih teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya diberi kelancaran rezeki. Amin. Teman-teman, tahun baru pada kemana aja nih kemarin? Mungkin di antara kalian ada yang ke pantai, atau ke tempat-tempat wisata, atau mungkin cuma rebahan kayak aku. Nah, buat teman-teman yang pada jalan-jalan, ya wajah kita tuh pasti kalau misalnya kena panas matahari, debu, itu kayak langsung kusam gitu kan. Terus terasa kering, malah kadang sampai timbul jerawat. Nggak enak banget tuh jadinya. Nah, di sini aku mau bagi tips sedikit nih untuk mungkin teman-teman yang sedang mengalami problem wajah seperti itu. Ya, agar cepat lagi kembali glowing tentunya. Ini berdasarkan dari pengalaman pribadiku sendiri ya teman-teman. Jadi ini memang benar-benar sharing dari aku. Nah, produk yang aku pakai itu Scarlett Glowtening Serum. Produk ini benar-benar membuat kulit aku tuh kayak makin cerah, wajah juga makin glowing, dan kulit aku makin mulus dan juga kenyal. Teksturnya itu lumayan kental ya dari serum acne yang sebelumnya pernah aku pakai, tapi dia nggak lengket dan aromanya tuh juga enak gitu ya, dan juga cepet meresap ke wajah. Nah, ini nih kandungan dari Scarlett Glowtening Serum yang bikin aku tuh pengen banget ngerekomendasiinnya ke kalian. Yang pertama, tranexamin acid ya, fungsinya itu untuk meredakan peradangan kulit, melindungi kulit dari sinar UV, serta meratakan warna kulit. Cocok banget kan buat yang habis panas-panasan saat liburan kemarin. Yang kedua, niacinamide. Fungsinya itu untuk melembabkan kulit, menyamarkan noda hitam. Yang ketiga, geranium oil. Fungsinya untuk menyamarkan garis halus atau kerutan pada wajah dan juga untuk memperlambat penuaan. Nah, yang terakhir, allantoin ya, fungsinya untuk merangsang pertumbuhan kolagen pada kulit. Tuh teman-teman, bagus banget kan manfaatnya. Nah, aku aja nih ya, karena merasa hasilnya itu terasa enak banget di wajah, jadi pengen beli lagi nih. Dan semua produk-produk Scarlett ini sudah BPOM loh ya, jadi kalian tuh nggak perlu takut sama kandungannya yang sudah pasti aman banget dong. Ya, semua face care dari Scarlett ini harganya itu cuman 75.000 doang. Tuh cukup terjangkau banget kan. Nah, buat kalian yang mungkin merasa tertarik dengan rangkaian face care dari Scarlett, kalian bisa langsung cek ke Instagram official Scarlett ya. Di situ ada banyak banget, lengkap banget nih informasi tentang produk-produk dari Scarlett. Dan aku juga udah naruh linknya untuk kalian pembelian Scarlett di kolom komentar. Jadi nggak usah bingung lagi mau kemana. Oke teman-teman, langsung aja yuk, inilah kasus yang akan kita bahas. Nah, kasus kali ini itu cukup mengejutkan nih teman-teman, yaitu tentang seorang wanita yang dikenal cukup sukses. Dia berkiprah di bidang politik, dan sebelumnya ia ini pernah menikah dengan seorang anggota DPRD di Kalimantan Barat. Namun, dia ditemukan tak bernyawa di dalam kamar mandi dengan kondisi yang mengenaskan. Nah, siapa yang sudah tega melakukannya dan apa motifnya? Yuk, kupas tuntas di channel Rika. Heni Darsita adalah seorang ibu rumah tangga berusia 43 tahun. Ia tinggal bersama suami dan juga anaknya di sebuah rumah yang berlokasi di Kelurahan Sukaharja, Delta Pawan, Ketapang, Kalimantan Barat. Heni merupakan seorang ibu rumah tangga dan ia memiliki anak laki-laki yang telah remaja. Sedangkan suaminya yaitu Imam Kunarso, usia 53 tahun, adalah seorang karyawan swasta yang bekerja di salah satu perusahaan di Ketapang. Imam dan Heni ternyata baru saja menikah nih selama 1 tahun lebih. Dan anak laki-laki remaja itu adalah anak kandung Heni dari pernikahan sebelumnya. Tetangganya mengatakan Heni ini sangat terkenal ramah di kompleknya. Bahkan dia juga sering berbaur dan juga berkunjung ke rumah para tetangganya. Dan Heni ini ternyata adalah pengurus pleno DPD salah satu partai.
Beberapa warga di Ketapang ini sudah sangat tidak asing dengan nama Heni Darsita, dikarenakan dia ini adalah mantan istri dari seorang anggota DPRD di Ketapang, Kalimantan Barat. Namun meskipun dikenal sangat baik, berbeda nih dengan pernyataan Imam sang suami. Menurut Imam, Heni ini adalah seorang istri yang sangat matre. Dia terlalu sering mengatur dan sering berperilaku tidak sopan. Bahkan setiap mereka melakukan kegiatan suami istri, Heni sering meminta jatah sebesar Rp700.000 kepada suaminya. Nah, selain sering memeras harta Imam, diketahui Heni juga ternyata sering meminta cerai kepada Imam. Ya, dia juga sering mengancam ingin kabur dari rumah apabila Imam tidak memberikan jatah uang di setiap bulannya. Dan tanpa diduga teman-teman, malam itu terjadilah hal yang sangat mengerikan. Kejadian mengerikan ini terjadi pada tanggal 16 Mei tahun 2019 sekitar pukul 7 malam. Nah, pada malam itu Heni dan Imam sempat cekcok nih di dalam kamar tentang perihal masalah rumah tangga mereka. Ya, diketahui Imam ini sudah muak dengan perilaku istrinya. Perdebatan itu pun ternyata begitu keras sampai terdengar oleh anak kandungnya. Nah, dikarenakan merasa sangat tidak nyaman ya, anaknya ini pun memutuskan untuk keluar dari rumah dan berkunjung ke rumah salah satu temannya. Mengetahui anak tirinya ini sudah keluar dari rumah, dikarenakan emosi yang sudah tidak tertahan, Imam malah lanjut memukuli seluruh tubuh Heni sampai mengalami luka lebam. Dan tidak cukup sampai di situ teman-teman, dia juga menyeret istrinya tersebut ke dalam kamar mandi yang berada di dalam kamarnya. Dan saat di sana, dia kemudian membenturkan bagian kepala Heni sampai kepalanya ini mengeluarkan banyak darah. Mengetahui bahwa istrinya ini sudah tidak berdaya, Imam kemudian langsung menahan kuat leher Heni sampai dia kehabisan nafas dan pada akhirnya meninggal. Setelah ia puas menganiaya istrinya tersebut, Imam kemudian memutuskan untuk melarikan diri dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia berwarna merah menuju ke arah Nangatayab. Ya, rencananya Imam ini ingin melarikan diri ke tempat asalnya nih teman-teman, yaitu di Arut Selatan, Kalimantan Tengah. Di sisi lain, pada pukul 2 pagi, anaknya ini pulang ke rumah. Namun setiba di dalam rumah, anaknya tuh sebenarnya sedikit curiga. Karena pada saat sahur ya, karena kejadian ini di bulan Ramadan, kedua orang tuanya ini sama sekali tidak keluar kamar. Awalnya dia tidak khawatir dan mengira bahwa kedua orang tuanya ya mungkin saja sedang tertidur pulas. Nah, di sisi lain, setelah Imam sampai di daerah Nangatayab, dia kemudian sempat beristirahat lebih dulu. Dan dia berpikir untuk menghilangkan barang bukti. Kemudian dia menaruh mobilnya di sembarang tempat. Lalu untuk melanjutkan perjalanannya ke Arut Selatan, Imam ini menggunakan jasa travel. Kemudian pada siang harinya sekitar jam 11-an gitu ya, dikarenakan tidak kunjung keluar kamar, anaknya ini pun merasa sangat curiga. Dan dia pun memanggil pihak keluarga untuk memeriksa. Mereka menggedor-gedor pintu kamar Heni dan sempat memanggil-manggil namanya. Namun tidak ada sautan. Merasa takut ya apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, pihak keluarga pun melaporkan ini kepada warga sekitar dan sekaligus meminta bantuan untuk mendobrak pintu kamar tersebut. Dan setelah pintu kamar sudah terbuka, alangkah terkejutnya teman-teman, karena di sana mereka menemukan keadaan Heni ini sudah bersimbah darah dengan luka menganga di bagian kepala akibat terbentur dengan keras di keramik toilet.
Ya, mengetahui hal itu, keluarga pun langsung melaporkannya kepada Polres Ketapang. Setelah polisi ini kemudian datang di TKP, di sana mereka sangat yakin bahwa pelakunya tidak lain adalah suaminya sendiri, yaitu Imam Kunarso. Dikarenakan menurut sang anak, ayahnya ini semalam itu masih ada di kamar dan terdengar cekcok dengan ibunya. Namun, di saat pada siang hari, Imam ini tiba-tiba menghilang dan kabur lewat jendela gitu ya, pergi menggunakan mobilnya. Nah, tubuh Henny kemudian langsung dibawa nih teman-teman ke rumah sakit terdekat guna dilakukan otopsi lebih lanjut. Tidak memakan waktu lama setelah polisi melakukan pencarian secara besar-besaran, akhirnya di hari yang sama kurang lebih pada pukul 15.45 Imam pun akhirnya ditangkap oleh kepolisian setempat saat dirinya ini masih berada di dalam mobil travel menuju Arut Selatan. Nah, saat diinterogasi lebih lanjut, Imam pun mengakui bahwa motif dia melakukan hal keji itu karena dia dendam kepada Henny yang selalu memarahi dan juga menyalahkan dirinya. Dan tentu saja ia harus bertanggung jawab atas segala perbuatan jahatnya itu. Ia pun dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan kekerasan dalam rumah tangga nih, dengan ancaman hukuman pidana selama 15 tahun. Oke teman-teman, demikianlah kasus kita kali ini. Bagaimana nih menurut kalian dengan kasus kali ini? Yuk silakan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya. Ingat untuk selalu hati-hati dan waspada, dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!